Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi kedua yang akan dimoderatori kembali oleh Bapak Dr. Haji Supriyatin SYMM. Kepada Bapak Dr. Haji Supriyatin SYMM kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Alhamdulillah. Tadi yel-yelnya apa ya? Aku lupa ya. SMA maju bersama hebat semua. Ya, pinjam kamu coba. Biar semangat. Sekali lagi. SMA Maju bersama hebat semua. Tadi di slide-nya Pak Agus kayaknya bukan itu deh ya. Ini bikin baru ya? Iya baru Pak. Alhamdulillah. Ya berarti nambah. Kalau stay kan memang udah baku ya kan? Stay! Jadi pensiunan kalau ke kampus gitu Pak, harus menyesuaikan. Oke iya, suruh nyusun kurikulum dulu nyuruh-nyuruh aja kan. Bikin ya yang benar, kurikulum tuh harus gini-gini. Nah sekarang yang tadi saya ceritakan di pasca itu seperti Bapak Ibu yang saya lakukan sekarang. Jadi luar biasa sampai kepada pola pembelajaran atau dokumen pembelajaran yang nanti akan diajarkan oleh Pak Sunaryo. Itu ternyata rumit. Untuk membawa satu kompetensi kepada siswa kepada sesuatu tujuan tertentu itu luar biasa. Jadi menurut saya kurikulum adalah roh dari sekolah. Setuju enggak? Setuju. Makanya Pak Naryo, ini nanti Pak, kening yang pada mengkerut itu tolong dibuka Pak. Bahwa kurikulum enggak sulit. Gitu. Ya Pak Amsir ya. Bapak Ibu sekalian mohon izin saya yang kedua, etapa kedua ini atau sesi kedua mohon izin memandu lagi. Karena ya moderator harusnya sekali gitu ya. Ini nggak tahu 2 kali nih. Pak Amsir besok manggung harian juga. Efisiensi. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Kita sebentar lagi akan hadir Bapak Sunaryo, ini nama lengkapnya adalah Pak Sunaryo SPD MM. Kemarin pernah bilang SPD-nya hilang Pak. MM ya Pak Naryo ya? MM-nya 2 kalau nggak salah ya Pak. Itu kok nggak pasang kuadrat gitu. Beliau ini saya kira sudah nggak asing lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Untuk jelasnya sebelum saya bacakan lebih lengkap, kita daulat beliau untuk naik ke panggung. Tepuk tangan untuk Pak Sunaryo. Ya kan Pak? Menempati kursi yang sudah kami siapkan. Monggo Pak. Pak Sunaryo ini Bapak Ibu sekalian lahir di Jakarta ya tentunya. Sorry. Kok langsung lahir nggak ada nih Pak? Beliau adalah kepala sekolah SMA 86 Jakarta. Rupanya ini disembunyikan ya, kalau kita bikin soal itu disembunyikan, nggak publish. Masalah umur rahasia gitu. Maunya muda terus. Oke, beliau beralamat di Jalan Bintaro Permai 4 nomor 36 Jakarta Selatan. Jauh juga ya Bintaro ya Pak. Teleponnya atau HP-nya ya mungkin ya, Bapak Ibu ini pasti perlu. Nanti kalau yang kurang puas jangan kemana-mana, jangan cari kepuasan di luar, nelpon beliau ya. 085, Jin, ulangi, 085, 6183, 6183, luar biasa nih. Kembar ini 08 ulangi 085 6183 6183. Ada satu lagi nih Bapak Ibu 0812
0812 11 77 2265. Siapa tahu nanti akan mungkin Bapak Ibu yang masih belum ini kita akan lakukan pelatihan atau workshop mandiri, monggo ya. Tentunya tetap dalam konsultasi ke dinas laporannya ya. Terutama teman-teman swasta nih. Waktu itu saya minta ke Pak Amsir porsi untuk swasta banyakin gitu ya. Karena memang selama 2 tahun ini kita nggak sosialisasi ini gitu. Tapi ini berimbang kelihatannya ya yang hadir. Dari 112 ini hampir hadir semua. Terbukti ruangan ini dan tadi bagian makan-memakan itu, bagian konsumsi laporan itu over Pak. Ya nggak apa-apa, daripada kurang gitu kan. Kalau kurang kan sedih. Kebalik ya? Berarti nggak ngantuk lagi. Oke, Pak Naryo ini tentunya sudah malang melintang sebagai narasumber. Ya beliau ini menyelesaikan kuliahnya di IKIP Jakarta dan Universitas Mercu Buana dengan gelar terakhir adalah Magister Manajemen. Kemudian sebagai instruktur kurikulum Kurtilas ya. Terus fasilitas Fintech Pasca, kemudian fasilitas SPMI LPMP DKI Jakarta. Terus kemudian sebagai tim pengembang kurikulum Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sebagai kepala sekolah penggerak, ya, ketua forum kepala sekolah penggerak dan narasumber kurikulum yang berkeliling di DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Naryo, teman-teman sudah gregetan nih tadi sudah dipancing sama Pak Asep dan Pak Agus Indrianto mengenai modul ya, modul ajar yang kurikulum maksud saya. Kelihatannya Bapak kebagian yang modul ajar, kemudian alur tujuan pembelajaran dan penilaiannya, evaluasinya, dan platform Merdeka Belajar. Yang tadi sudah disinggung tapi masih makro gitu Pak. Nah beliau-beliau ini kepengen ada yang lebih detail sampai kepada dokumen pembelajaran yang sebagai ujung daripada kurikulum ini. Waktu dan tempat kami silakan Pak, sampai kita nanti akan memakan waktu sampai jam 15 kurang lebih. Jadi kurang lebih, sedikit banget ya. Ini salah jadwalnya nih. Kita sepakati 15.30 Pak, plus minus. Kami silakan Pak Naryo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Supriyatin, benar Pak ya? Yang saya hormati Ibu Dalifa ya. Kemudian mohon izin Ibu. Yang saya hormati teman-teman guru, wakil kepala sekolah, staf kurikulum, dan yang tidak kalah pentingnya Pak Pengawas yang selalu setia mendampingi kita. Saya agak kaget juga tadi materi diklat saya 15 hari tapi suruh dikasihnya kurang lebih 2 jam. Agak bingung juga nih ya Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa lah kita, yang penting ada, saya kasih sedikit tetapi bermakna gitu ya. Katanya kalau kurikulum Merdeka itu hanya yang esensial saja yang diberikan. Kalau Bapak Ibu diberikan sampai lebih dalam juga nanti malah tambah bingung. Ya, kita sedikit-sedikit aja. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sore hari ini bisa bersilaturahim dan saya bertemu lagi dengan teman-teman semua seperjuangan ketika masih di Wakakur maupun di Wakasis dulu. Untuk kesekian kalinya saya harus memperkenalkan kurikulum Merdeka kepada teman-teman yang ada di sini sebagai sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka angkatan pertama ya, karena saya sekolah penggerak angkatan pertama. Dulu namanya kurikulum sekolah penggerak, kemudian berganti nama menjadi kurikulum prototipe ya, kemudian sekarang menjadi kurikulum Merdeka pada episode ke-15 bulan Februari lahir gitu ya. Bapak Ibu,
Prinsipnya di dalam kurikulum Merdeka ini, satu, mudah dipelajari dan jangan takut salah melaksanakan. Itu dulu yang kita pegang, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, karena Bapak Ibu ini adalah wakil kurikulum yang akan menggerakkan kurikulum ini di sekolahnya masing-masing, maka jangan sekali-sekali kita mencari keseragaman di antara sekolah-sekolah yang ada gitu. Karena kurikulum ini justru sejatinya adalah adanya perbedaan, ya. Tidak mungkin ada keseragaman. Makanya kalau ada sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka tidak menggunakan paket-paket, berarti belum memahami filosofi kurikulum Merdeka. Salah satu kurikulum Merdeka ini dimunculkan adalah menghilangkan paket. Jadi rohnya dulu Bapak Ibu, kalau soal dokumen tadi saya udah bilang Pak, dokumen mah gampang lah, nanti bisa kita buat dalam 1 minggu juga selesai gitu. Yang penting mindset kitanya dulu kita ubah, teman-teman yang ada di sekolah kita ubah dulu. Pada bagian mana? Pada bagian apa sih niat yang tersirat ya di dalam kurikulum ini? Yang pertama, salah satunya adalah kurikulum ini ingin menghilangkan jurusan. Menghilangkan jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa ya, atau kita sebutnya dengan peminatan, atau kita sebut dengan paket gitu. Karena anak-anak yang masuk ke IPA belum tentu dia suka fisika, Bu Nemri. Bisa jadi dia sukanya kimia sama biologi doang. Anak yang masuk IPS belum tentu dia suka ekonomi. Dia bisa jadi sukanya geografi dan sosiologi. Tapi dia wajib mengambil ekonomi, suka tidak suka. Karena kurikulum 2013 itu mempaketkan IPA dan IPS. Clear Pak ya? Mempaketkan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah mulai masuk ke level 2, udah mulai pemilihan peminatan, jangan sekali-sekali mempaketkan. Ya. Paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, paket 5. Gitu. Paket hemat. Pak, saya mau milih paket 1, tapi saya nggak suka pada mata pelajaran yang nomor 2. Pak, saya mau milih paket 2, tapi tidak suka mata pelajaran yang nomor 1. Pak, saya mau milih yang paket 3, tapi nggak suka mata pelajaran yang nomor 4. Nah, enggak semua gimana? Oleh sebab itu, beri pesan kurikulum ini, peserta didik diberi keleluasaan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Sulit ya bagi Wakakur mungkin nanti, ya memang, tapi bisa ada jalan keluarnya kok. Ya, jalan keluarnya bukan dipaketin, tapi jalan keluarnya adalah kita moving class. Mau tidak mau moving class. Apakah bisa? Ya karena saya sudah melaksanakan gitu ya. Kalau narasumbernya melaksanakan kan saya enak aja ngomong gitu, orang sudah melaksanakan gitu. Ya bisa. Cuma memang banyak kendala tapi bisa kita atasi. Oke, pengantarnya itu. Yang kedua Bapak Ibu, kurikulum ini sudah sah ya. Dulu pernah di awal kurikulum ini ditanyakan regulasinya belum lengkap, sekarang regulasinya sudah lengkap ya. Mulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses ya, dan capaian pembelajaran ya, dan terakhir standar penilaian ya. Jadi lengkap semua, sudah saya tayangkan di sini lengkap semua. Jadi kita sekarang tidak perlu memperdebatkan kurikulum ini mengapa digunakan, kenapa 13 harus diganti dan lain-lain. Tugas kita sekarang bagaimana menjalankan kurikulum ini supaya bisa kita laksanakan dengan baik. Boleh dipoto karena ini nanti jadi landasan hukum di KOSP kan, halaman depannya. Halaman depannya kan ini ya. Ini kan Wakakur nih, tugas Wakakur biasanya tuh ya. Kita sama-sama pernah Wakakur lah ya. Landasan hukumnya apa nih? Kurikulum Merdeka tetapi landasan hukumnya masih pakai yang 2016. Nah, ini kan salah ya. Oke. Bapak Ibu, tadi disebutkan oleh moderator bagian mana saja sih yang harus kita siapkan. Saya langsung yang praktisi dulu nih ya Bapak Ibu. Karena waktunya ini udah sore Pak. Ini rawan nih Pak nih. Kalau saya ngomong terlalu banyak teori juga nanti Bapak Ibu ngantuk ya. Saya to the point aja. Apa dokumen minimal yang harus kita miliki oleh satuan pendidikan, baik itu mandiri berubah maupun mandiri belajar. Saya tidak mandiri berbagi. Saya tidak yang mandiri belajar ya, yang mandiri belajar kan kurikulumnya masih kurikulum 2013 ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, sekolah memiliki struktur kurikulum ya.
struktur kurikulum. Siapa yang membuat? Wakakur. Ada di sini nih Wakakur. Yang saya kotakin itu guru nanti, ya. Kemudian yang kedua, yang saya kasih kotak itu adalah guru melakukan analisis capaian pembelajaran. Bagian saya nih yang hari ini disuruh menyampaikannya. Analisis capaian pembelajaran. Kemudian menghasilkan tujuan pembelajaran. Jadi sebenarnya tujuan pembelajaran itu adalah hasil dari analisis capaian pembelajaran. Kemudian yang ketiga, modul ajar. Tidak mungkin kita membuat modul ajar kalau tujuan pembelajarannya belum ada. Gitu. Tidak mungkin kita membuat tujuan pembelajaran kalau kita tidak melakukan analisis terhadap CP. Kan bisa Pak beli. Inilah penyakit kita Bapak Ibu ya. Mengapa dulu banyak guru yang mengajar RPP-nya mau kemana, ngajarnya mau kemana gitu kan? Ya karena RPP-nya bukan bikinan kita. Ya, kalau Bapak Ibu bikin RPP, insya Allah Bapak Ibu akan terikat pada RPP yang Bapak Ibu buat. Gitu. Saya sombong aja nih ngomong kayak gini. Ya. Karena saya bikin RPP dulu. Tanya nih Bu, saya rajin nge-share ya RPP fisika, saya kirim ke grup. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu cobalah dibuat sekali-sekali sedikit aja. Kemudian yang keempat, dokumen kita adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kelima, ini guru lagi, pembelajaran dan asesmen. Panduan pembelajaran dan asesmen. Kan panduannya udah ada Pak dari kementerian, udah ada Bu, tapi di sana isinya mulai dari TK, PAUD, PKBM, SSD, SMP, SMA, SMK. Ya, jadi kita bikin sendirilah, ya. Nanti akan saya tayangkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, ya. Hak ciptanya ada di saya. Hak bukan hak cipta, hak rangkumnya ada di saya. Kemudian yang terakhir KOSP. Nah ini di ujung saya kasih nomor 6. Nggak mungkin kita membuat KOSP kalau yang dari nomor 1 sampai nomor 5-nya itu belum kita laksanakan. Jadi urut-urutannya begitu. Atau dalam bahasa kurikulum merdeka sering kita sebut dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kalau nanti ditanya alur tujuan pembelajaran apa sih? Itu contohnya yang tadi saya sebutkan. Ya. Jadi mulai dari nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, baru kita nomor 6. Jangan belum apa-apa udah ngomongin KOSP. Ya. Udah gitu. Kita berapa kurikulum Bapak Ibu tahun ini? 2. Ada berapa dokumen yang kita buat? 1. Mentang-mentang 2 kurikulum bikin 2 dokumen. SMA Negeri 53, kurikulum 1, kurikulum 2. Yang tanda tangannya 2, dijilid 2 segede-gede gaban segini, ya kan? Kemudian visinya sama kan? Hanya di bab 3 yang beda. Gitu. Undang-undang kan cuma ada 1. Isi sama, kajian kondisi ideal, kondisi apa yang diharapkan juga sama, landasan hukum sama, hanya di bab 3. Nanti saya tayangkan. Oke, Bapak Ibu, inilah anak-anak murid kita tahun pelajaran 2022-2023. Kurikulum Merdeka dibagi menjadi 2 fase, fase E dan fase F. Caranya bacanya begini Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka itu ada 2 fase, fase E kelas 10 selama 12 bulan, dan fase F kelas 11 dan 12 selama 24 bulan. Jadi kita ngajar sebenarnya cuma 2 fase. Kalau dulu kita ngajarnya 3 tahun, sekarang 2 fase menyebutnya. Apa artinya? Artinya yang di fase E itu waktu proses pembelajarannya lebih panjang, selama 1 tahun. Remedialnya lebih panjang Bapak Ibu. Ini kita poin di sini yang paling penting Pak. Kalau soal dokumen bukannya nggak penting juga, tetapi pembelajaran dan asesmen itu juga jauh lebih penting. Jadi jangan sampai kita selalu jadi bulan-bulanan para pengamat pendidikan di media massa. Kurikulum nama berubah, ngajar nama sarwa keneh gitu. Ya, itu bahasa Batak tuh. Ngajar nama sarwa keneh ya. Itu bahasa Sunda. Jadi jangan sampailah kita Pak. Maka dari itu mari sama-sama kita berubah ya. Sedikit-sedikit aja, lebih enak kok. Kemudian yang kedua, fase F. Fase F itu 2 tahun, kelas 11 dan kelas 12. Konsekuensinya apa? Guru kelas 11-nya ngikut sampai ke kelas 12. Kalau Bapak berhenti di kelas 11, berarti Bapak Ibu mengajar baru setengah fase. Gitu. Padahal pesan kurikulum ini mengatakan guru, siswa
Berhasil baru kalau sudah melaksanakan satu fase. Ada lagi nih yang aneh. Semester 1-nya seni musik, semester 2-nya seni rupa. Nah ini lebih parah lagi Bapak Ibu. Ini setengah-setengah jadi dia, seni rupanya setengah, seni rupanya seni musiknya setengah. Janganlah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Pak kalau seandainya begitu naik ke kelas 12, guru kelas 11-nya diganti? Maka guru kelas 11 itu harus memberikan catatan-catatan siswanya kepada guru yang baru. Kurikulum Merdeka ciri khasnya adalah setiap guru memiliki catatan-catatan siswanya. Itu Pak, mungkin kalau SMA nggak begitu penting. SD Pak, fase A kelas 1 dan 2. Fase B kelas 3 dan 4. Guru kelas 2 selesai ganti guru kelas 3. Kasih catatan-catatan anaknya. Begitupun kita Pak. Bisa jadi yang di swasta lebih rawan untuk ganti guru. Ya, apalagi di kelas 11 dan 12. Setengah tahun aja ganti Pak. Makanya saya harap Bapak Ibu yang di swasta biasakan teman-temannya mempunyai catatan. Ketika dia pindah ke sekolah lain, mana catatannya? Gitu. Catatan Bapak mengajar yang kemarin mana? Catatan anak-anak itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kurikulum ini salah satunya juga adalah kurikulum untuk pemulihan pembelajaran. Anak-anak itu rawan Pak. Jadi anak kelas 10 yang sekarang itu adalah anak-anak korban pandemi yang paling besar dibanding yang lain. 2,5 tahun mereka BDR. Kelas SMP, kelas 8 full BDR. Kelas 7-nya sekolahnya cuma 6 bulan doang. Kelas 9 cuma 6 bulan di awal. Ada Pak yang sampai tamat nggak ketemu-ketemu lagi? Ada, bener. Dia temunya pas ketemu ijazah aja. Begitu masuk SMA kelas 10 di sekolah Bapak Ibu kan, upacara main HP, disangkanya daring kali itu upacaranya. Disangkanya daring kali upacaranya. Ya lemes anaknya. Ya ciri khasnya olahraga. Guru olahraga nih banyak peran di kurikulum Merdeka yang PTM ya, pembelajaran tatap muka. Oke Bapak Ibu. Jadi clear ya untuk fase ya, fase E, fase F. Kulit-kulitnya aja dulu. Lanjut strukturnya seperti apa? Nah, kurikulum Merdeka ini ada perbedaan dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, pembelajaran penguatan karakter, ya, penguatan pendidikan karakter itu include dengan kegiatan intrakurikuler. Kalau di kurikulum Merdeka, pembelajaran intrakurikuler berbasis pada mata pelajaran dan pembelajaran kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang di awal-awal ketika saya beberapa kali menjadi narasumber yang sering salah persepsi. Ada sekolah yang kesulitan melaksanakan kurikulum Merdeka pada bagian nomor 2-nya karena sulit mengkolaborasikan guru-guru mata pelajaran. Ini nggak ada kaitannya Bapak Ibu dengan mata pelajaran. Pendidikan agama Islam kurikulum 2013 3 jam pelajaran per minggu. Diambil 25-30%-nya untuk proyek. Bukan berarti ada proyek agama Islam. Ada proyek agama Kristen, ada proyek fisika, ada proyek biologi. Tapi jamnya itu diambil untuk pembelajaran karakter proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti kita di Intra mau mengadakan project based learning silahkan, tapi kan itu nilai kompetensi kita. Saya guru fisika, model pembelajarannya project based learning, ya boleh aja. Tapi ujungnya adalah kompetensi, nilainya 0-100. Tapi kalau di penguatan profil pelajar Pancasila nggak ada angkanya Pak, semuanya deskripsi. Masuk dalam kokurikuler, kan nilai intrakurikuler ditambah nilai kokurikuler dibagi 2, nggak bisa. Sama aja 2 kambing tambah 2 sapi. Nggak bisa, kambingnya ada berapa ya, ada 2 Bapak Ibu. Jadi nanti rapotnya pun ini 2 ya. Ini rapot intrakurikuler, ini rapot kokurikuler. Semuanya ada di akhir tahun, kecuali yang intra di semester ganjil ada. Kalau rapot kokurikuler, rapot project adanya di akhir tahun. Dan rahmatan lil alamin ini untuk madrasah Bapak Ibu. Ya, ditambah dia ya. Kemarin kebetulan saya baru dari Madrasah Islam Insan Cendikia gitu ya. Nah, jadi ini kalau di kita di SMA hanya sampai pada profil pelajar Pancasila, elemen-elemennya apa saja gitu. Nah, Bapak Ibu,
Secara umum dibagi dua begini. Ini saya bagi dua begini supaya nggak ada persepsi lagi nanti berkolaborasi antar mata pelajaran. Itu mah namanya pendekatannya STEM Bapak Ibu. Jangan digabung-gabung yang diacak-acak. Kalau pembelajaran berbasis proyek, ini tema-temanya sudah ada dari pemerintah gitu. Ada 7 tema, Bapak dan Ibu tim proyek nanti berkumpul rapat menentukan 3 tema. SMA dalam 1 tahun minimal mengerjakan 3 tema, 5 proyek. Dan ingat tolong digarisbawahi, proyek itu hanya alat. Jadi jangan ke proyeknya Bapak Ibu. Nanti kita terbawa arus prakarya dan kewirausahaan. Ini kita terjebak kadangkala. Saya sering beberapa kali mengingatkan, kok teman-teman kayaknya sibuk bikin proyek dah. Proyek mah hanya alat Bapak Ibu, nggak harus berujung pada produk. Dia bisa aja bikin proyek pantomin, bisa saja bikin proyek pertunjukan gitu. Silahkan aja. Dia bisa bikin proyek, bikin 3 dimensi, di jalan dia chat, boleh saja Bapak Ibu. Karena nggak harus berujung pada produk. Kalau kita selalu menuntut anak berujung pada produk, terjebak kita pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nilainya 0 sampai 100. Nilainya yang diambil adalah ketika mereka paparan. Enggak, di proyek ini indikatornya adalah 4C. Dalam satu kelompok, apakah indikator kreatif muncul? Gitu. Apakah kolaboratif muncul? Apakah critical thinking muncul? Analisis ya. Dan yang terakhir komunikatif. Ada nggak di antara itu? Salah satu yang paling menyolok bedanya adalah satu. Kalau pelajaran kimia umpamanya, praktikum, kan terdiri dari beberapa kelompok ya. Ada satu anak yang tidak aktif di kelompok itu, nilainya jelek anak itu. Bener ya? Tapi kalau di proyek penguatan profil pelajar Pancasila, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Bagaimana Pak kalau satu anak nggak aktif? Nilainya jelek dong? Enggak. Satu kelompok nilainya jelek. Kenapa? Karena kolaborasinya nggak muncul di situ. Jadi terbalik nih Bapak Ibu. Makanya pembelajaran proyek ini bukan PR, dikerjakan di rumah, itu prakarya. 486 jam ini 3 proyek. Cara membaginya bagaimana? 486 dibagi 3 proyek. 162 dibagi 36, 5 jam per minggu. Bapak Ibu coba dicek nanti. Sudah melaksanakan kan 5 jam per minggu. Boleh diblok pada 1 hari, boleh diblok pada 1 bulan. 1 proyek, 1 semester, semester 2-nya 2 proyek. Atau semester 1-nya 3 proyek sekalian. Wah, proyek aja belajarnya. Senang banget gurunya. Kemarin ada yang nanya, Pak kalau seandainya pas pelajaran proyek, gurunya ada jam di kelas 12, boleh nggak? Ya nggak boleh. Proyek ini bukan sambilan. Ini kan ada udah nggak apa-apa, nyambil ngajar aja. Nah ini lebih ngerusak lagi nih. Ini saya kasih contoh yang sering-sering bertanya nih ya. Jadi nggak kita lakukan Bapak Ibu. Ini sering, Pak ada jam di kelas 11. Padahal dia proyek ini penting Bapak Ibu. Makanya pengamatan itu penilaiannya pada pengamatan proses. Jadi tolong Bapak Ibu, oh ada lagi yang bertanya gini, boleh nggak guru kelas 11 jadi koordinator proyek? Nggak boleh. Yang boleh hanya komite pembelajaran di kelas 10. Kan guru kelas 11 kurang jam, lintas minat aja kalau kurang jam 2013. Ya kan? Nah oke ya Bapak Ibu ya. Kemudian proporsinya lagi intrakurikuler ini baru berbasis mata pelajaran. Tujuannya adalah kompetensi. Sedangkan ini karakter, beda kan? Ini 0 sampai 100, ini pakai skala, pakai rubrik. Nanti Bapak Ibu saya lagi membuat format penilaian proyek dengan melihat 3 nilai-nilai kehidupan di abad 21. Yang pertama adalah 4C, indikatornya, kriterianya apa. Yang kedua adalah PPK, ya, penguatan pendidikan karakter, dan yang ketiganya adalah literasi dan numerasi. Apakah dalam satu kelompok itu terjadi ketiga-tiganya itu, ya. Nah, apakah ini efektif Bapak Ibu? Apakah berhasil? Pak, saya ini pelaksana kurikulum Merdeka angkatan pertama. Anak-anak yang masuk itu
nggak masuk kelas, anak-anak pandemi, jadi daring dia. Ketika apakah ada perubahan? Ya kalau kita nggak menyaksikan nggak akan yakin Pak. Saya menyaksikan bagaimana mereka presentasi proposal usulan proyek di awal. Pas saya di kelompok 3 mau presentasi proposal usulan proyek, dia presentasi. Itu masih grogi Pak. Begitu dia proses menghasilkan sebuah karya, kemudian mereka presentasi hasilnya, namanya uji karyanya. Mereka sudah percaya diri. Ya, setelah percaya diri kita kumpulkan dalam satu kegiatan. Saya akan adakan unjuk karya. Unjuk karya kemarin ada yang nanya gini, apakah unjuk karya itu wajib? Enggak Bapak Ibu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu nggak usah terbebani harus ada kegiatan pameran gitu. Itu enggak wajib. Yang wajib mah prosesnya dia berlangsung. Kalau unjuk karya namanya pameran kan pamer gitu ya. Nah, saya mau ngadakan pameran, saya pamer dong gitu ya. Wih, diposting lu di Facebook pamer, ya namanya kan pameran. Jadi saya pamer gitu kan. Nah, saya memang mau ngadakan pamer nanti tanggal 12 Agustus. Ya, untuk menambah tujuannya apa? Memotivasi anak gitu bahwa karyanya itu dihargai. Kita undang orang tuanya pada waktu mereka ujian, pada waktu nanti akan pameran. Ada keuntungan Pak mengundang orang tua, mereka lebih percaya dengan sekolah kita. Dia nggak percaya tadinya anaknya, anak saya ternyata bisa ngomong ya Pak. Emang dulu bisa Bu saya gitu. Ya, dan yang kedua enaknya lagi apa Pak? Konsumsi terjamin ya. Orang tua murid suka bawa untuk tim penguji ya. Nah jadi Bapak Ibu itu yang proyek ya, jadi ngomongin proyek. Oke ya, pembelajaran di kurikulum Merdeka itu yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua kokurikuler, dan yang ketiga ekstrakurikuler. Ini nggak saya bahas karena ini nggak ada perubahan. Pak, pramuka tetap wajib. Ini aja yang berubah gitu. Buktinya apa? Ini jamnya diambil dari sini gitu. Kurikulum 2013 kimia 3 jam, sekarang tinggal 2 jam intranya, 1 jamnya diambil untuk kegiatan proyek. Gitu. Bagaimana caranya? Kalau seandainya kurikulum ini kita terapkan Bapak Ibu, di intrakurikuler, pembelajaran di kelas 10 harus lebih fleksibel dan disesuaikan dengan minat peserta didik karena pilihan pada level mata pelajaran bukan program peminatan atau penjurusan. Bapak Ibu di kelas 10 akhir ya, di semester genap mereka sudah mulai akan memilih mata pelajaran. Di kelas 10 peserta didik menyiapkan diri untuk menentukan mata pelajaran pilihan di kelas 11. Jadi di kelas 10 Bapak Ibu jangan sekali-sekali semuanya tujuan pembelajarannya level 3. Kelenger Pak, anak pandemi nanya mulu, Pak sholat Pak, sholat sana, masjidnya mana Pak? No gede masjid, bener, sabar gitu. Mereka jarang bergaul selama ini 2,5 tahun Pak. Gitu. Pak kantin mana Pak? Kantin. Pak tas saya diumpetin Pak, cari sendiri. Bener Pak, badannya gede, umur SMA, tapi logika berpikirnya Bapak Ibu. Maka dari itu pesan kurikulum ini satu, semua guru yang melaksanakan pembelajaran harus mengawali dengan asesmen diagnostik kognitif. Jangan Bapak Ibu sekali-sekali masuk ngajar aja gitu. Ini guru kimia pede banget, guru fisika pede banget nih, ngajar aja. Emang dia pikir di SMP ada fisika? Nggak ada fisika, bu adanya IPA. Kimia nggak ada kimia, adanya IPA gitu. Sosiologi juga nggak ada, adanya IPS. Bapak Ibu kenalan aja. Pak mungkin nggak nanti mata pelajaran saya ada yang nggak milih? Mungkin. Kalau pelajarannya susah ngajarnya nggak enak. Iya, udah pelajarannya susah ngajarnya sadis lagi gitu ya. Pokoknya. Kalau kelas 10 Bapak Ibu lakukanlah asesmen awal. Bahasa sekarang namanya begitu. Asesmen awal sesuai dengan mata pelajaran kita. Saya ngajar fisika, saya akan mengasesmen. Bagaimana caranya? Mulailah dengan level 1 Bapak Ibu. Saya pelan-pelan nih supaya dilaksanakan. Kemudian level 2, kemudian level 3. Puspendik pakainya level 1, level 2, level 3. Atau pakai taksonomi Bloomnya C1, C2, kemudian C3 penerapan, C4 menganalisis, C5-nya mengevaluasi, C6-nya mencipta. Bapak Ibu kasih soal 5 aja udah.
Berapa orang sih yang bisa mengerjakan soal nomor 1 level 1? Oh ternyata 36 orang, alhamdulillah lewat. Apa contohnya? Sebutkan nama-nama ikan. Itu C berapa Pak? C1. Ikan Indosiar. Bener nggak ikan Indosiar? Bener, karena nggak dikunci pertanyaannya gitu. Coba kalau pertanyaannya dikunci, sebutkan nama-nama ikan yang terdapat di air. Baru salah tuh ikan Indosiar. Iya nggak? Makanya kalau bikin soal itu, cara menganalisis CP itu tadi. Saya ditanya, Pak apa kesulitan sekolah Bapak ketika melaksanakan kurikulum merdeka? Menganalisis CP. Saya gitu. Kenapa? Karena kita nggak dikasih KD sama pemerintah. Kita ini udah kayak jagoan, udah kayak pakar aja Pak. Yang bikin KD itu profesor doktor loh Pak. Yang kita kritik, KD apaan nih kayak gini nih. Dulu kan gitu kita dengan gayanya kan, dengan soknya kita kan. KD fisika ini apa sih KD kayak gini, aturan nih di sini nih. Gitu. Oke kata Mas Nadim, sekarang pemerintah nggak bikin KD. Silakan Bapak Ibu bikin KD, bingung gitu. Yang tahu KD mah cuma guru di sekolah, kata Mas Menteri. Silakan Bapak Ibu bikin KD sendiri yang kita sebut dengan tujuan pembelajaran. Sesuaikan dengan kondisi peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi. Wah guru tambah bingung aja Pak. Apalagi sekarang banyak dijual modul ajar 200.000 1 tahun. Begitu kita baca susah banget Pak. Memang disusah-susahin Pak supaya kita bikin. Supaya kita beli. Padahal modul ajar mah gampang Pak, bener. Ntar saya kasih template-nya Pak. Ngapain sih ada yang gampang dibikin sulit? Orang di template-nya udah jelas kok, gampang. Emang sih kalau saya buka modul ajar yang ada, buset ini susah banget ya. Saya aja bikinnya ngeri Pak. Nggak kelar seminggu nih saya bikin satu TP ini mah gitu. Ya. Ini sederhana Pak, modul ajar itu coba perintah Permendikbud nomor 262. Yang perbaikan 56 kan jelas di situ. Sederhana, mudah dipahami, ya, fleksibel gitu kan? Iya. Pak, modul ajar mah fardu ain ya. Kita yang mau bekerjakan kan? Pak, ini kenapa modul ajar gini? Ya terserah orang saya mau ngajar kan ini modul ajar untuk saya. Fardu ain bukan fardu kifayah, Pak. Jadi bikinan kita sendiri, kita ngerjain sendiri gitu, ya. Oke, kembali ke sini. Jadi Bapak Ibu, di kelas 10 lakukanlah asesmen diagnostik kognitif. Saya mulai bikin tabel Pak di ruang guru. Ya, nama Erika, asesmen diagnostik kognitif, kelas 10, kelas 11, kelas 12, tinggal conteng aja. Saya sudah ada yang nulis gitu. Kelihatan nanti Pak. Untuk apa? Untuk mengetahui kondisi peserta didik anak. Karena kurikulum ini mengamanatkan kita sebelum Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu tahu dulu kondisi anak. Bapak Ibu, dari 36 anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda Pak, satu sama lain. Jangankan 36 Pak, kita punya anak 2 aja lain-lain sifatnya ya. Yang satu begini, yang satu begono ya kan. Makanya Bapak Ibu 36 anak ini beda-beda. Level 1 ada berapa orang, siapa saja namanya. Level 2 ada berapa orang, siapa aja namanya. Level 3 ada berapa orang, siapa aja namanya. Bagaimana kita mau bikin strategi pembelajaran? Wih keren banget Pak. Tapi kita nggak tahu kondisi anak yang di kelasnya. Bisa jadi di kelas 10-1 yang level 3-nya ada 10. Wah keren nih. Di 10-2 level 3-nya cuma ada 1. Level 1-nya ada 20. Sabar ngajar di sini Bapak Ibu. Itulah namanya strategi. Saya dengan Bu Nemri nih sama-sama fisika. Model pembelajarannya sama, materinya sama. Yang membedakan saya dengan beliau adalah strateginya berbeda. Kenapa harus beda? Karena murid saya beda kan. Ibu mau di 53 ya Bu ya. Saya mau di 86, beda. Makanya bagaimana untuk strategi itu bisa kita lakukan? Lakukanlah asesmen diagnostik di awal Pak. Nomor 1 tadi ya. Apa contohnya Bu kalau fisika umpamanya sebutkanlah 3 besaran pokok dari 7 besaran pokok. Ayo sebutkan. Nah, Bapak umpamanya matematik. Waduh. Apa nih? Langsung dikasih turunan dan integral ya. Kelenger Pak. 2 bagi setengah aja bingung tuh anak Pak. Yang paling sederhana apa Pak? Faktorkan. Contohnya Pak. Tuh.
X kuadrat min 5X plus 6. Ayo kerjakan. Diem Pak, anak-anak Pak diem. Pak, kesusahan itu ah. Kesusahan itu. Kali-kali. Pokoknya Bapak Ibu kan udah 10-20 tahun jadi guru ya. Taulah mana nih yang sederhana-sederhana dulu Pak. Jadi naik begini nih. Terus saja. Nanti oh ternyata di kelas 10-1 yang pinter fisika ada sekian, ada ini. Makanya nanti di modul ajar ada tuh Pak peserta didik. Ya, yang hot ada berapa orang, yang reguler ada berapa orang, yang ABK ada berapa orang. Anak berkebutuhan khusus. Bisa ada Pak dalam satu kelas anak ABK-nya 2 gitu kan. Apa mau kita samakan Pak? Ditimpuk Pak kita kalau kita makan, bener. Jadi kita kondisinya harus kita sesuaikan dengan kondisi anak. Lanjut. Nah ini nanti ya. Di kelas 11 dan 12 peserta didik mengikuti mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran wajib ada 8. Dan memilih mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran agama, MIPA, IPS. Nanti pada saat pemilihan sudah tidak di blok-blok lagi Pak. Digabung jadi 1. Ya. Oke lanjut ya. Satuan pendidikan dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran kokurikuler. Jadi Bapak Ibu ada sekolah karena jumlah mata pelajarannya ada 15 nih. Nih Bapak Ibu mau pilih yang mana? Ini kan mata pelajaran di kelas 10 ya. Nah Wakakur nanti bikin nih struktur kurikulum dari sini. Ya. Bapak Ibu ini pelajaran SMP. SMP juga sama kelas 9 kayak begini pelajarannya. Jadi anak-anak 2023 itu pada prinsipnya adalah mereka SMP-nya 4 tahun. 3 tahunnya di 112, di 132 umpamanya. 1 tahunnya di sekolah kita. Orang materinya sama. Pak, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, PJOK, informatika, seni atau prakarya. Ada yang nekat ngambil seninya juga, prakarya juga. Nggak sinkron Pak. Kalau swasta mah biarin aja. Karena dia sanggup membayar gurunya. Kalau negeri nggak sinkron nanti. Udah ngajar capek-capek kagak sinkron. Ya. Waktu saya sosialisasi pertama kali pertanyaannya lebih kepada diri kita. Padahal kurikulum ini di launching untuk anak kita Pak. Tapi pertanyaannya kenapa lebih kepada diri kita ya? Pak, kalau seandainya ini diterapkan, apakah bagaimana dengan sertifikasi saya? Gitu. Saya pengen ada pertanyaan itu kalau ini diterapkan, apakah anak bisa mengikuti? Wah keren nih mikirin anak dia. Ya, kalau kita fokus tapi kesini udah enggak lagi. Ya, karena udah yakin ya, ternyata sinkron semua di Dapodik. Di IPA dan IPS, Bapak Ibu, ini jangan digabung, jangan dipecah-pecah. Kalau dipecah-pecah kita pakai sistem yang ini nih, bentar. Pakai sistem ini, reguler atau paralel. Sehingga anak mendapatkan mata pelajaran 1 minggunya 15 mapel, ditambah BK. 2 jam, nyicil Pak. Fisika 2 jam selama 1 tahun. Sosiologi 2 jam selama 1 tahun. Dicicil. Kenapa sih dicicil? Padahal kita dikasih peluang untuk jam per tahun. Gitu. Apa makna jam per tahun di sini? Maknanya apa Pak? Kita dikasih kebebasan untuk mengelola ini. Gitu. Boleh kita jadiin 1 semester aja boleh. Ekonomi 1 semester 1 tahunnya kan 2 jam 1 minggu kan 2 jam. 2 jam per minggu selama 1 tahun. Kalau kita bikin 1 semester berarti berapa jam? 4 jam kan? Kita bikin aja 1 semester 4 jam. Maka di kelas 10 boleh dikelola dengan menggunakan sistem blok. Gitu. Yang sulit ini Pak. Karena guru fisika, kimia, biologi harus kompak tuh. Jangankan fisika, kimia, biologi, sesama biologi aja marahan. Musuhan sama biologi ya. Aduh pinter. Iya Bapak Ibu, karena ini nilainya itu nilai. Saya kan udah terima rapot Pak. Rapot nanti itu nggak ada fisikanya Pak, nggak ada biologinya, yang ada IPA. Ya nilai IPA-nya berapa? 65, terus ngata-ngatain deh di sebelah sananya.
ya deskripsi, ya. Jangan sampai ada dusta di antara guru. Orang tuanya datang, "Bu, kenapa nilai saya rendah, nilai anak saya?" "Enggak, Bu, saya mau fisika 90 nih anak ibu nih." Mungkin ini guru biologi nih, Bu nih. Datang dia ke guru biologi, ya kan? "Bu, ini gimana, Bu? Nilai saya anak..." "Enggak, bagus tuh, Bu, nilai saya tuh." "Pasti guru kimia nih, Bu nih." Repot nih ini urusan, ya. Jadi Bapak Ibu kompak lah ya. Sebelum memutuskan kan ada rapat pendahuluan ya. Karena ini di final Bu, di kelas di semester genap nanti. Rapotnya itu yang menentukan. Oke. Nah, caranya begini Pak. Kalau yang sistem blok nih. Dengan asumsi 4 kelas. Nanti dikaliin aja Pak ya. Ini contoh. Boleh Bapak Ibu beda. Saya contohnya supaya jam pelajaran mata pelajarannya nggak terlalu banyak. Bapak Ibu masih boleh nih, masih bulan Juli ya. Kan udah melaksanakan semua kan kurikulum merdeka ya, mandiri berubah ya, mandiri berubah. Ngajar tuh anak 15 mapel, gila panjang banget ya. Semuanya galak-galak lagi 15-15-nya ya kan. Pada pengen, apalagi guru matematika. Guru matematika sama guru fisika itu paling nggak ikhlas kalau naik kelas itu. Pokoknya gua nggak ikhlas. Wah. Pembelajaran kurikulumnya darurat ya, pembelajarannya darurat, penilaiannya darurat dong harusnya, ya kan? Kurikulumnya darurat, keluarlah kurikulum 2013 yang disederhanakan, dipangkaslah beberapa KD, hanya KD-KD esensial, ya Bu ya, tahun 2020, 2021, 22. Kemudian pembelajarannya darurat. Tadinya tatap muka menjadi tatap tayang. Tadinya sampai jam 3 menjadi sampai jam setengah 12. Kan darurat. Giliran rapat pakai aturan penilaiannya enggak darurat. Ya banyak yang enggak naik lah tuh anak. Enggak tuntas Pak dia. Tapi dia ngejum enggak Pak? Ngejum. Naik. Iya. Pokoknya kalau ngejum naik Pak. Ulangannya jelek ngejum naik. Itu kurikulum berbasis empati Pak saat itu. Insya Allah Pak, pahala kita besar Pak, bener. Iya udah diiklasin aja Pak, matematik tuh Pak, ngedumel dia gini. Pokoknya gua nggak ikhlas gitu. Dia datengin guru wakil kurikulumnya, dia datengin. "Pak, ubah tapi jangan matematik ya." Wih, Bapak nih galak amat sih Pak. Gue setuju diubah tapi jangan matematik. Wah. Udah kita ikhlasin aja Pak. Sah nggak Pak? Syarat kenaikan kelas di 2013 itu saklek Pak. Nilai sikap minimal baik, hanya boleh mengandung 2 mata pelajaran yang tidak tuntas. Ada 6 nggak tuntas naik Pak. Kenapa? Rapat Dewan Guru memutuskan. Iya nggak? Karena wali kelasnya sampai nangis-nangis ngebelain, "Pak, dia emaknya janda Pak, bapaknya duda," gitu Pak. Ada gitu. Lah kan bener Pak. Iya nggak? Sah nggak naiknya? Alasannya apa? Enggak, di kurikulum sekolah itu ada kalimat di bawahnya. Kenaikan kelas ditetapkan dalam rapat Dewan Guru. Pleno Dewan Guru. Mau itu kalau kata Dewan Gurunya sah, sah udah Pak. Bismillah Pak, matematik ikhlas Pak. Bapak nggak dosa. Bapak Ibu kalau di lampu merah kan ada lampu merah tuh. Merah. Terus kata polisi jalan. Jalan nggak kita? Jalan. Melanggar nggak polisi? Enggak, orang dia yang bikin lampu merah, ya kan? Jadi begitupun aturan kita. Coba ada Pak, jangan dihilangkan tuh Pak. Ya di kurikulum SMA kita kalimat terakhir itu. Kenaikan kelas ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Guru. Udah kalau rapat plenonya memutuskan naik, naik. Ada lagi di voting Pak. Voting. Wih, orang kok di voting? Wah pokoknya guru mah galak-galak tapi begitu kenaikan kelas sampai nangis-nangis Pak ngebelain. Bener, itulah guru hebat itu. Ada guru saya nangis-nangis Pak, belain udah tua kasihan, naikin aja. Saya jadi kepala sekolah 39 orang guru saya Pak. 20-nya 57 tahun ke atas. Pandemi Pak. Suruh nge-zoom. Kan harus punya harus bikin itu akun Zoom. Bikin akun Zoom masuknya pakai email kan?
Emailnya ada Pak, passwordnya lupa semua. Bentar Pak, kayaknya nama emak saya deh Pak. Nama emak apa nama anak Bu? Nama anak emak. Udah bikin baru aja. Kita kangen ngejum ya. Kangen kan Pak? Ibu nih, jilbabnya syar'i kalau ngejum. Segini ya, orang dalamnya kaos. Nggak mandi, nggak pakai parfum. Bapak Ibu, guru BK saya pertama kali protes, bukan protes sih, nanya dia, Pak kalau begini caranya karakternya gimana Pak penilaiannya? Masa lewat pelotot gini Pak? Ya mau gimana lagi Pak, orang kondisinya saat itu masih ngejum kan? Apa Bapak mau datengin satu-satu ke rumah? Ya kondisi kayak gitu. Ntar anak ini nih Pak nih, pasti nih Pak nih, bajunya pramuka bawahnya training nih Pak, ya gimana? Itu banyak Pak kenangan kita. Ternyata akhirnya kita manfaatnya apa sekarang? Banyak yang sudah mulai menggunakan ya. Ada yang tiktokan mulu emak-emak sekarang kan. Pokoknya udah bisa bikin video pembelajaran. Bagus lah ya. Sekarang kita disuruh PMM. Bapak Ibu, ini saya gabung aja nih materi saya ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekolahnya mandiri berubah, maka Bapak Ibu wajib mengaktifkan akun belajar.id-nya gitu di platform Merdeka Mengajar. Ya, Bapak Ibu juga nggak wajib banget bikin tujuan pembelajaran. Bapak Ibu itu boleh menggunakan platform Merdeka Mengajar, ambil ATM, amati, tiru, modif, gitu ya. Kecuali yang sekolah penggerak, ada nggak di sekolah penggerak? Yang sekolah penggerak itu mandiri, berbagi. Tujuan pembelajarannya harus bikin sendiri, bikinnya modul ajar, nggak boleh RPP. Ya kalau saya begitu, supaya mereka memberi contoh nanti. Bapak Ibu yang mandiri berubah, aktifkan aja akun belajar itu, banyak kok Pak, downloadin aja, bisa bikin kelas di situ. LMS-nya bagus itu, gratis, LSM lagi. Gara-gara ngeliat Erika jadi LMS. LMS-nya bagus ya. Banyak bisa digunakan. Atau Bapak Ibu bikin LMS sendiri. Keren kan? Guru TIK nggak boleh pakai LMS tuh harusnya ya. Dia bikin sendiri ya. Guru TIK, guru informatika ya, lebih keren ya. Oke ya Bapak Ibu. Jadi saya ambil contoh begini ya. Ini simulasi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menerapkan nanti di sekolah. Sampai sini ngomong sama kepala sekolahnya, Pak kita sistem blok Pak, keren Pak. Gitu. Apaan tuh blok kata kepala sekolahnya. Bingung ya, jelasin Bapak Ibu. Kata Pak Naryo, begini Pak. Wah. Telepon gue deh bentar. Lu ngomong apa sama guru gue? Lu ngomong apa sama guru gue? Bapak Ibu nih contoh ya. Kelas 10.1 IPA 12 jam. Ya kan? Ini kan kalau yang di sini mata pelajaran fisika 72 jam per tahun ya. 72 jam per tahun atau 2 jam per minggu. Kalau kita bikin satu semester kan jadi 4 jam kan? Jadi di semester 1 10.1 dapat IPA, 10.3 dapat IPA, semester 2 10.2 dapat IPS, 10.4 dapat IPS. Di semester 2-nya gantian. Tuh. Apakah keganggu jam pelajaran kita Depodik? Enggak keganggu. Depodik mah enggak ngitung berapa jumlah jamnya. Berapa jumlah kelas. Kalau yang dihitung berapa jumlah kelas, guru PPKN juaranya. Karena guru PPKN itu untuk mendapatkan 24 jam dia harus ngajar 12 rombel gitu. Dapodik hanya melihat berapa jumlah jam yang Bapak Ibu, 24 jam aja, sama kan? Nah silakan Bapak Ibu nanti coba dah dihitung-hitung. Kalau rombelnya genap enak ya ngebaginya, 4 gitu kan? Ini ada yang 7 nih, ya dipikirin sendiri dah, saya mau ngasih, enak aja gue yang mikir, dipikirin sendiri. Ada yang 9, ada yang 7 gitu ya. Gimana caranya itu ya? Nah kalau saya begini, 4. Ya, jadi lebih sederhana Pak. Anak-anak hanya mendapatkan mata pelajaran yang diterima tiap minggu juga nggak terlalu banyak. Ya mereka lebih fokus. Dan Bapak Ibu lebih fokus ngajar 4 jam daripada 2 jam. Ekonomi ngajarnya 2 jam. Habis 2 jam di 10.1 pindah 2 jam 10.4. 10.4-nya di lantai 3. Ke ruang guru dulu 15 menit. Dandan 10 menit, jalan 15 menit. Habis Pak, 2 jam. Kalau 4 jam masih enak lah. Ya, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang Bapak Ibu untuk proyek, tadi sudah ada pertanyaan, saya kumpulin ntar malah banyak. Sampai sini, kalau ada yang mau nanya silakan. Mbak, saya langsung ya, nggak apa ya? Oke,
Nggak ada ya? Saya hitung 1, 2, 3, nggak ada. 1, 2, 3. Ah, udah selesai, lanjut. Oh, pas dulu ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke fase E. Pembagian jamnya seperti ini kan? Ya. Ini sudah lewat ya, kita lewatkan. Ini Bapak Ibu wakakur nih ya, nanti bikin struktur kurikulum kan? Nah, tinggal dihilangkan aja nih. Ini kenapa saya cantumkan 2013? Untuk membandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka sebenarnya nggak ada perubahan jamnya gitu. Ya, di 2013 saya kasih contoh, pendidikan agama dan budi pekerti kan 3 jam. Di kurikulum Merdeka juga 3 jam Pak. Yang diinput yang ini ya di Dapodik, bukan yang ini. Gitu. Kalau yang ini kurang nanti, ini yang diinput. Kan sama ya, yang beda hanya informatika, ya di 2013 kan nggak ada, sekarang ada informatika. Yang boleh mengajar informatika hanya guru matematika, hanya guru informatika, sarjana informatika. Kalau nggak ada, di kelas 10 boleh guru matematika dan IPA, ya, yang memiliki kemampuan informatika yang bagus, gitu ya. Kalau yang megang mouse-nya gemeter jangan Pak, itu jantungan tuh biasanya. Kemudian jumlah total yang tadi dikumpulkan ada 486 jam. Ini Bapak Ibu, 486 jam per tahun, minimal 3 proyek. Boleh nggak 4? Boleh, kan 3 minimal. Ya, kayak kita mengerjakan proyek, temanya ada 7. Bapak Ibu langkah pertama bikin proyek apa Pak? Yang pertama sekali, bentuk tim. Tunjuk ketua timnya siapa? Ketua tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Negeri 53 Jakarta. Kemudian tim menentukan tema. Dasarnya apa menentukan tema? Dasarnya tema yang lagi ngetren apa? Yang lagi bahasa anak sekarang itu lagi viral. Viral kalau kata Bu Erika. Yang lagi viral apa? Apa? Kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, kehidupan berkelanjutan, apalagi ya, Bhinneka Tunggal Ika. Saya sampai hafal ya, apalagi kewirausahaan. Bapak Ibu yang paling sering dipilih pasti kewirausahaan, karena bayangannya udah ada gitu ya. Ada tema yang tidak harus berujung pada produk. Contoh apa? Suara demokrasi, nggak ada Pak. Anak saya ada yang ngambil suara demokrasi, dia bikin seminar Pak. Terus bendanya mana? Nggak ada, bendanya itu tulisan. Jadi tulisan itu sebagai pengganti karya dia gitu. Contoh kearifan lokal, ada yang mengambil tentang kuliner Betawi. Ada nggak pada waktu presentasi kulinernya? Kulinernya ada pada waktu presentasi. Tapi ketika pameran kan kuliner udah habis dimakan sama tim juri. Ya kan? Yang ditinggal apa Pak? Karyanya itu. Nah karyanya itu yang dipamerin Pak. Besok saya tanggal 12 Agustus pameran. Pamer, namanya pameran kan? Wih lu mau pamer, ini namanya pameran. Ya, pameran. Kemarin sudah coba beberapa kelompok tampilkan ketika ada tamu dari Maluku Utara. Kami kedatangan tamu 28 orang kepala sekolah dari Maluku Utara studi banding tentang kurikulum Merdeka. Yang dipamerin Pak, barcode Pak anak sekarang. Ini karyanya mana? Ini Pak silakan di-scan nih. Ya kalau udah nggak punya pakai Asia Hidayah mana ada scan-nya gitu. Emang masih ada ya Asia? Handphonenya Asia Hidayah mana bisa nyekan gitu ya. Jadi anak sekarang keren Pak. Jadi itu barcode dibingkai yang dia dipajang-pajang. Karya ini, karya ini, karya ini. Keren banget. Jadi nggak memakan space ya. Perpustakaan kita lebih sedikit jadi ruangannya. Jadi kalau dia mau ini scan aja, tek, dalam dapat semua ya. Nah itu anak-anak kelas 10 Pak, yang kita ragukan dia sampai sebegitunya sekarang. Bisa Pak kalau kita didik baik-baik anak-anak itu. Cuma dikasih ulangan matematika jelek Pak. Bener, anak itu mah dikasih tugas apa aja dikerjain Pak, asal jangan ulangan aja katanya gitu. Jelek Pak, ya. Makanya saya, udahlah kita mah jangan ngarepin OSN. Iya. Kita mah ngarepinnya, apa itu, opsi. Iya, kalau opsi itu nggak harus dia IQ-nya, enggak, pokoknya dia kreatif, dia ikut opsi. Bener Pak, kalau OSN mah saya mah jauh dah, ya
jauh. Itu habis yang juaranya nggak jauh-jauh, MHT, BPK Penabur, ya Tarakanita, Insan Cendikia, ya kan? 78 ya, 86, sampai DKI gugur tuh astronomi. Ya kan? Saya ada astronomi 2 orang nih ya, astronomi. Jadi gimana? Saya hajar nih anak-anak di OPSI dulu. Ya, atau OPSI, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Enggak harus pinter, yang penting anak kreatif, dia bisa menulis, maju. Bagus Pak. Kan pernah ke Bali Mandara ya, Wakakur waktu itu ya. Ke Bali Mandara, itu kalau ada 30 proposal OPSI di Kemdikbud, 15-nya dari Bali Mandara Pak. Dan anak yang masuk Bali Mandara syaratnya 1 Pak. 2 syaratnya. Yang pertama miskin, yang kedua bodoh. Iya kan? Syaratnya cuma 2 Pak. Kalau dia ketahuan pinter nggak boleh Pak. Apalagi pura-pura miskin, wah ketahuan banget Pak. Cuma belajarnya subuh, dia udah bangun. Dipraktekkan dia, subuh dia bangun, belajar terus olahraga terus. Masuk tuh anak-anak, emang kita bentuk ya, tergantung bagaimana membentuknya. Kecuali guru ya, guru itu dilahirkan Pak, bukan diciptakan. Saya mau menciptakan anak saya jadi guru nggak bisa Pak, nggak ada yang guru. Kita mah dilahirkan, Bu Erika nih dulu, dia mah dilahirkan jadi guru Pak. Ya udah kayak ibu guru dulu waktu SMA. Iya. Bapak Ibu, pilihan mata pelajaran. Ini mata pelajaran wajib di kelas 11. Pak, saya kan kelas 10 doang. Kurikulumnya gimana? Bikin Pak sampai kelas 12. Jangan bikin struktur kurikulumnya cuma sampai 10 doang, buntung nanti. Bapak Ibu bikin kurikulumnya dibuat ya sampai strukturnya sampai kelas 12 walaupun Bapak hanya baru melaksanakan yang kurikulum kelas 10-nya. Di kelas 11 ada mata pelajaran umum wajib diambil gitu ya, dan ada mata pelajaran pilihan. Jumlah mata pelajaran umum ada 8. Jumlah total jam proyeknya 216. Jadi kesimpulannya yang boleh menjadi pembimbing proyek hanya guru mata pelajaran umum. Ya, hanya ini nih yang boleh nih. Berapa proyek? Hanya 2. Ya, dua-duanya di semester 1 atau dua-duanya di semester 2. Atau 1 di semester 1, 1 di semester 2. Terserah Bapak Ibu, bebas. Ya. Bagaimana dengan guru ekonomi yang dipilih? Dia nggak boleh menjadi pembimbing proyek. Dia fokus menyiapkan anak untuk masuk perguruan tinggi. 5 jam per minggu selama 2 tahun. Saya seneng loh keren di kurikulum ini di pilihan mata pelajarannya. Kenapa? Anak-anak ini disiap memilih 4-5 mata pelajaran dan 1 mata pelajarannya 5 jam per minggu selama 2 tahun. Ada bahasa Mandarin, kalau 1 minggunya 5 jam selama 2 tahun, tamat bisa tuh dia ngomong Mandarin tuh. 2 tahun Pak, fokus aja dia. Saya 6 tahun Bu Erika bahasa Inggris belajar, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kagak bisa saya. Ayo, bener ya? Bapak guru matematik, bener kan? Bapak bisa bahasa Inggris nggak? Enggak kan? Hah? Yes, no doang tuh. Bu Erika ini guru bahasa Inggris. Alhamdulillah saya, ini murid saya loh Bu, dulu. Alhamdulillah saya berhasil membesarkan beliau. Dulu murid saya di 85, udah kayak Bu Guru dulu, baik banget sama semua orang, kayak udah main guru-guruan, sekarang jadi guru. Alhamdulillah senang saya ya dilahirkan jadi guru. Jadi ada lagi mata pelajaran yang gak pernah naik kelas Pak, mata pelajaran apa? Menggambar. Coba dah dikasih kertas Bapak Ibu, suruh gambar bebas, pasti gambarnya gunung, ya kan? Terus ada matahari, ada rumput-rumput, ada padi-padi kan? Itu ada dari dulu sampai sekarang. Terus ambil gambar anak cucu Bapak, samain, sama Pak. Ya, jadi ini mata pelajaran pilihannya. Nah, dilepas Pak sekarang, nggak boleh diblok. Jadi besok Bapak Ibu kalau mengedarkan ini dilepas. Ya, biologi, kimia, fisika, informatika, matematika tingkat lanjut, sosiologi, geografi, antropologi. Jangan menawarkan mata pelajaran yang nggak ada gurunya. Gua taunya yang milih banyak gitu ya kan. Gurunya nggak ada. Bapak Ibu kalau nggak ada gurunya nggak usah. Makanya kalimatnya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Catat Bapak Ibu Wakakur, yang sebelum melakukan pemilihan mata pelajaran buat regulasinya dulu. Contoh, 1, jika
peminatnya lebih dari 108 maka akan di ranking. Kenapa Pak dibatasin? Gurunya cuma ada 2. Kalau dilepas Pak, sosiologi itu juaranya Pak. Yang milih sampai 190 orang di tempat saya. Gurunya cuma ada 1. Terus yang ngajar siapa? Sosiologi. Ya, itu yang pertama. Pokoknya Bapak Ibu buat regulasinya. Yang kedua, jangan menawarkan mata pelajaran ini sebelum Bapak mengedukasi anak-anak bahwa pemilihan mata pelajaran ini berhubungan dengan cita-citanya. Sebab kalau nggak diedukasi, dia ikut-ikutan. Pacarnya ambil kimia, ikut kimia, gitu kan? Kata emaknya biologi, ikut biologi. Jadi yang pertama apa? Sebarkanlah angket minat siswa ke perguruan tinggi. Dia apa cita-citanya? Bu, saya mau jadi dokter. Oh, berarti ntar kamu biologi, kata gitu. Pak, saya mau jadi. Jadi udah disiapkan dari awal. Belajar biologi 5 jam per minggu selama 2 tahun. Keren kan Pak? 5 jam Pak sekaligus. Kalau eksak mah enak Pak, 5 jam sekaligus. Ya, fisika. Gue kasih soal hot aja 5. Nggak kelar tuh memang maghrib Pak. Itu triknya kita bulan puasa ya, guru fisika ya. Waduh, lagi capek, kurang tidur gitu ya. Anak-anak kerjakan nih 3 soal. Bapak, iya kerjakan aja. Nggak kelar Pak. Soal hot. Tapi kalau sosiologi Pak 5 jam, gurunya nggak kreatif. Gue mau ngomong apa lagi 5 jam, sekali ketemu 5 jam Pak, coba mau ngapain? Ajaklah anak-anak keluar dari kelas Pak. Ayo kita keluar. Laboratorium terbesar adalah masyarakat. Mata pelajaran yang laboratoriumnya terbesar adalah sosiologi Pak. Keluar dari pintu gerbang laboratorium sosiologi. Kenapa nggak kita manfaatkan laboratorium itu? Anak murid saya sudah memanfaatkan. Dia mewawancarai masyarakat yang ada tinggal di pinggiran rel. Karena sekolah saya di Samrel Pak. Samping rel, di apa tuh? Di pinggir. Dulu saya jadi kepala sekolah di pinggir pantai, sekarang saya di pinggir rel. Nah, jadi Bapak Ibu ajak anak-anak keluar. Ya, suara demokrasi, project ajak keluar. Ya, supaya mereka tahu masyarakat yang ada di sekitar. Ajak diskusi dan tidak cocok bagi guru yang baper untuk menjadi koordinator project. Karena mereka nggak mau diem Pak, diskusi mulu, nanya mulu gitu. Ya kalau Bapak Ibu baperan nggak cocok dah. Ya turunin dulu tensinya. Bapak Ibu pilih ya. Jadi yang kedua tadi apa? Yang pertama sosialisasi ya minat. Kemudian yang kedua baru psikotes. Kok harus psikotes? Karena yang tahu psikologi anak kan psikolog Pak. Kalau kita mah MPD, ntar orang tuanya protes gimana? Bu kok anak saya harus biologi? Menurut pengamatan saya, ibu kan MPD. Iya ya Pak ya. Bingung Pak. Jadi Bu ini gimana? Ini psikolog Pak yang menasihati anak Bapak. MC Pak, MC gitu. Dia punya kompetensi untuk itu gitu. Kerja sama aja dengan STE ya Bu ya. Iya Pak ya. STE apa? Apa ada pas fakultas psikolog nggak Pak? Psikologi. Nggak ada Pak ya? Ya, psikologi. Kerja sama. Saya kemarin 1 hari setelah MPLS mengadakan asesmen literasi dan numerasi. Saya udah dapat tuh, bener Pak, kemampuan anak-anak literasinya hanya dari sekian anak yang bisa menjawab cuma 6 orang. Itu ada nih. Ada nih. Yang terset kalau mau ditayangin ada. Hasilnya udah tahu saya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kedua tadi apa? Psikotes. Setelah psikotes kan ada saran psikolog ya. Untuk apa psikotes? Untuk jaga-jaga anak yang kagak punya cita-cita. Ada nggak? Ada. Kamu cita-cita apa? Gak tahu Bu. Saya mah jadi apa aja terserah Bu. Orang dapat negeri aja udah syukur gitu. Ya udah saran psikolog yang kita gunakan. Ya kan? Hasil psikotes kan? Oke. Kemudian setelah itu baru bikin pemetaan. Pemetaan pemilihan mata pelajaran berdasarkan angket. Milih apa dia? Kasih dia Pak. Dan setelah itu yang terakhir guru BK dan tim manajemen rapat untuk menganalisis antara jumlah pemilih dengan ketersediaan guru gitu ya. Pokoknya panjang Pak ceritanya. Setelah itu baru bikin jadwal moving kelas Pak. Ya, saya udah moving kelas jam 1, 2, 3, 4, 5 sampai jam 10 reguler. Siangnya moving kelas.
ada yang nggak dapat pelajaran Pak. Bu, jadi keren nih anak-anak kayak mahasiswa Pak. Kenapa di luar? Free Pak, free. Wih gaya banget lu free saya gitu. Kenapa free? Nggak ada jam Pak. Lagi duduk aja di kantin di perpustakaan. Wah ini kayaknya harus kita ubah nih. Ya, kita boleh salah Bu, kalau saya jujur saya salah. Salah 1, salah 2 kan masih 9 pontennya ya. 9 salah 2, 8. Kok free ya? Terus kita cek lagi. Jangan sampai pulang deh Pak. Ya, jangan sampai sebelum jam 12 mereka udah free. Jadi di atas, memang kenyataan hasil akhirnya ada yang beda pulang Pak. Karena pilihan anak-anak tuh beda-beda. Ya, yang penting kita terlayani. Oke ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi Bapak Ibu, ada yang nanya nih sama saya di depan. Gimana sih cara menganalisisnya gitu. Menganalisis CP nih, balik lagi ke sini. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lewat nih. Jelas ya? Ada guru bahasa Indonesia? Ada ya? Pak, ini saya ambil bahasa Indonesia. Ya, ini bahasa Indonesia Pak. Ini gaya banget nih Pak, tinggi banget bahasa Indonesia. Kalau fisika cuma menerapkan, ya Bapak udah sampai mengkreasi. Mengkreasi itu C6, berarti Bapak praktek. Iya menciptakan. Anak-anak Bapak bagi kelompok ya, 36 menjadi 4 kelompok. Bikin drama, pementasan. Judulnya bebas. Latihannya kapan Pak? Atur sendiri. Bapak tugasnya membagi kelompok doang. Ya guru enak banget dah. Pak kok Bapak gitu doang, kan kurikulum merdeka. Ya, Pak. Anak merdeka Pak untuk menentukan atur. Latihannya kapan Pak? Atur sendiri. Pemainnya gimana Pak? Cari sendiri. Begitu dia udah jadi, Pak udah siap Pak, kita mau pentas Pak. Ya sudah, gimana Pak? Panggung, bikin sendiri. Dekor, bikin sendiri. Begitu udah mau, Bapak tugasnya cuma satu. Bapak Ibu, anak-anak saya mau pentas, ayo ditonton. Ya kan? Seneng gak Bu anak ditonton oleh teman-teman? Seneng Pak. Kalau guru bahasa Indonesianya nggak dekat dengan kita ogah lu aja kerjain sendiri gitu. Makanya Bapak harus baik sama teman-teman. Kayak guru BK Pak, guru BK itu ntar peranannya besar Pak di kurikulum merdeka ini. Ya. Terus dia tampil Pak, dari yang tidak ada Bapak hanya memberi kelompok, mereka latihan sendiri, memilih pemain sendiri, bikin naskah sendiri, pentas sendiri, menghasilkan sebuah cerita yang menarik, kreasi kan Pak? Nilainya diremet lagi Pak. Kamu remet, wih galak banget guru bahasa Indonesia. Pak kok diremet? Telat kamu 3 menit. Ya. Jangan gitulah Pak ya. Jadi Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan mengkreasi, dia menciptakan sesuatu. Kayak kita juga menciptakan sesuatu Pak. Setelah menganalisis kita menciptakan sesuatu kan. Orang yang rajin menganalisis biasanya terhindar dari hoax. Makanya anak sekarang C yang kedua kritis dan analitis. Anak-anak yang kritis dan analitis dia terhindar dari hoax. Kenapa? Dia akan selalu membanding-bandingkan. Orang yang selalu membanding-bandingkan dalam segala hal biasanya akan lolos dari sesuatu hal yang buruk gitu. Milih jodoh dia banding-bandingin, ya kan Pak? Analisis Bu, ya nilai-nilai abad 21 kan salah satunya itu Pak. Kritis. Ini saya pernah baca RPP Fisika abad 21. Wih, saya buka dalamnya IPK-nya. Abad 19 Pak. Pertanyaannya kayak abad 19. Ya, C1, C2, C1, C2. Padahal KD-nya C4. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Kalau di kurikulum Merdeka 13 kan jelas itu. Ya, jadi Bapak Ibu anak ajar mencipta ya, menganalisis, mengevaluasi, mencipta. Mainlah di sini Pak. Setelah di level 1-nya selesai tentunya ya. Oke. Bagaimana cara menganalisisnya? Yang paling sederhana, kita baca CP, temukan kompetensi, gitu. Baca CP, temukan kompetensinya, atau bahasa sederhananya, baca CP, temukan KKO-nya. Kumpulin di sini. Ini ada 2 nih, mengevaluasi dan mengkreasi. Taruh aja di sini, mengevaluasi, mengkreasi. Kemudian temukan kontennya. Ada berapa konten di sini?
Arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks. Jenis teks. Konten itu materi, Pak. Kalau kita sudah bisa menemukan kompetensinya, kalau kita sudah bisa menemukan kontennya dari apa yang kita baca, kita bisa menentukan tujuan pembelajarannya. Peserta didik dapat mengkreasi jenis-jenis teks, gitu Pak. Terus dikuncilah pada bagian akhir, variasinya. Buatlah rangkuman novel Harry Potter. Pada halaman berapa? Kalau didiemin segini Pak tebelnya, 2 lebaran nggak kelar gitu kan? Pada halaman 3 sampai 10 dibatasin Pak. Variasinya di situ. Ya, kapal tenggelamnya kapal Panderwitz, karangan Buya Hamka. Jawaban menunjukkan usia Pak. Kalau saya tanya daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Terelie, pasti anak muda yang jawab, ya kan? Bapak-bapak apaan tuh? Apaan tuh gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ngasih soal itu dibatasin Pak, ya dikunci. Sebutkanlah nama-nama ikan yang terdapat di air tawar. Air tawar aja Pak, yang di air laut nggak dimasukin, salah. Ya dikunci. Sama juga ini, dikunci hanya pada kegiatan monolog atau kegiatan dialog. Dalam tujuan pembelajaran, kompetensinya satu aja. Yang paling banyak adalah kontennya. Ya, peserta didik dapat menerapkan, menerapkan kan? Besaran-besaran fisis, ketelitian, angka penting, kan banyak tuh. Ya, nanti baru soalnya kita buat lebih banyak. Ini kalau dalam hal ini kita harus workshop Pak. Ini ceramah biasa aja, pengenalan ya. Kalau nggak workshop susah nanti. Bapak Ibu kan cuma bersilang kaki doang kan. Harusnya kan di mejanya ada laptop kan. Iya, ngetik kita ya selesai. Oke ya. Nah bagaimana kriterianya? Kan ada yang protes Pak kalau nggak ada KKM gimana nilainya? Ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. KKM-nya udah dihapus. Sudah Pak, karena kita nggak menggunakan KD lagi. Kalau KD-nya dihapus, KKM ikut Pak secara otomatis. Karena KKM itu bunyinya kriteria ketuntasan minimal kompetensi dasar. Sekarang kompetensi dasarnya diganti menjadi TP, maka bunyinya menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kalau dulu ketuntasan, kalau sekarang ketercapaian. Emang beda ya? Pak, kalau ketuntasan itu contoh lah, biologi. KD-nya menganalisis, bisa menganalisis tuntas dia. Tidak bisa menganalisis, tidak tuntas dia. Makanya dulu ada nilai 0. Ayo, siapa yang pernah ngasih nilai 0 anak-anak? Iya kan? Saya Pak. Matematik udah pastilah. Ya kan? Salah. Pokoknya kalau nggak sesuai, 0. Tulis tengahnya 0 gitu. Udah gimana? Sekarang nggak ada Pak nilai 0. Dia tidak bisa menganalisis, tapi dia bisa menerapkan. Dia nggak bisa menerapkan, dia bisa menyebutkan. Sebutkan nama-nama ikan. Disebutin Pak. Bagaimana mengelola ikan asin menjadi ikan air tawar. Nah ini baru nih ya, menganalisis ya. Mengelola ya. Nggak bisa, tapi itu minimal sudah bisa menyebutkan. Makanya adalah ketercapaian di situ. Ya, jadi nanti di sini. Oke, deskripsikan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang mencerminkan ketercapaian kompetensi berdasarkan level pemahaman, penerapan, dan penalaran. Nanti di rapotnya Pak, berapapun nilainya tertulis Pak, deskripsinya yang membedakan. Nilainya 80 ditulis 80, menguasai pada materi apa dan perlu dibimbing pada materi apa, gitu ya. Cuma nggak cukup nanti waktunya ya. Nah, udah selesai Pak ya. Nah ini yang tadi saya bilang Pak di awal. Modul ajar itu fleksibel, jelas, sederhana. Kalau ada yang ngasih modul ajarnya panjang lebar, Bapak Ibu jangan diikutin. Jangan dibeli bukunya. Nggak pinter-pinter nanti kita Pak. Bikin sederhana aja dah. Ya, nih saya kasih contoh nih modul ajar yang sederhana, template-nya kayak gini. Bapak Ibu ini saya bikin panduan pembelajaran di sekolah saya. Panduan pembelajaran dan penilaian kurikulum Merdeka SMA Negeri 86 Jakarta. Ini bukan pamer, ini contoh. Ya, kalau pamer mah saya taruh di Facebook. Ini contoh ya.
Kenapa harus dibuat? Karena nggak semua guru saya baca Permendikbud. Woi, gaya banget, keren banget. Gurunya lagi ngatain, Pak, lagi ngapain? Lagi pada belajar Permendikbud, kagak ada, Pak. Ya, kita rangkum, Pak, semua. Hanya SMA-nya aja sih kita ambil, baru kita ambil dari regulasi yang ada. Lanjut, Pak. Ya, ini 3:30. Ini saya kasih teka-teki aja ya. Besok kan ketemu lagi. Oke, Pak, naik, Pak, sebentar. Terus, sebentar, Pak ya. Oke, fleksibel. Terus kita mau lihat contoh modul paling bawah terakhir. Terus. Ya, ini bikinnya lama nih, Bu. Stop. Nah, Bapak Ibu, mandiri berubah dan mandiri berbagi, terutama mandiri berubah. Sebenarnya kita dikasih 2 pilihan, Pak. Mau bikin modul ajar atau mau bikin RPP. Gitu. Ya, kalau modul ajar tuh lengkap. Lebih lengkap dari RPP, makanya dulu disebut dengan modul ajar itu RPP Plus. Ya, kalau RPP mah kan gini, Pak. Kata Mas Menteri, di edisi perdana Merdeka Belajar, RPP penyederhanaan RPP, iya kan? RPP itu setidaknya mengandung 3 komponen utama. 1, tujuan pembelajaran. 2, langkah-langkah pembelajaran. 3, asesmen. Kalau Bapak Ibu membuat 3 ini saja, sepertinya cukup 1 lembar. Ya, ada wartawan dengar. Besoknya keluar judul. RPP 1 lembar. MGMP dengar bikin seminar workshop penyusunan RPP 1 lembar. Lah ini mah nggak bener nih. Ya, 1 lembar, 2 lembar mah relatif, Pak. Ya kan? Tergantung huruf yang kita gunakan. Kalau Arial Nero setengah spasi, nomor 8 itu 1 lembar, Pak. Kepala sekolahnya 67 tahun. Begini bacanya gitu. Ya, jadi relatif, Pak. Nah, boleh, Pak. Identitas sekolah, kompetensi awal untuk mempelajari ini apa? Profil pelajar Pancasila apa saja? Sarana, nih target peserta didik yang tadi saya ceritakan, level 1 ada berapa, level 2 ada berapa gitu ya. Model pembelajaran yang digunakan. Lanjut, Pak. Kalau RPP sama aja sebenarnya, ya. Ini RPP. Ya, lanjut. Ya, pemahaman bermana apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, pemahaman bermana itu apa sih maknanya kalau kita ikut mempelajari materi yang sekarang kita berikan untuk kehidupan sehari-hari? Ajarin aja vektor, Bu, vektor gunanya untuk apa? Perang di Ponorogo 1825, 1830. Maknanya apa untuk kita? Ya. Nah, itu di pemahaman bermakna. Pertanyaan pemantik ini pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur motivasi peserta didik. Persiapan pembelajaran, ini sudah ya, kegiatan pembelajaran apa saja, mulai dari apa? Pendahuluan, kegiatan inti, penutup, gitu ya kan? Kemudian baru asesmen. Sebenarnya dari semua ini yang paling penting adalah satu pesannya, asesmen harus selaras dengan TP. Jadi kalau Bapak Ibu bikin TP-nya itu tentang peserta didik dapat mengamati atau menerapkan besaran-besaran fisika umpamanya, ya soalnya besaran-besaran fisika juga menerapkan, jangan lari kemana-mana, ya. Oke lanjut, nah RPP ya, lanjut Pak, saya kasih contoh, terus di bawah, terus, naik sedikit lagi, stop, naik, itu tuh ya stop, naik, ya oke stop. Bapak Ibu, ini sering ada pertanyaan, nilainya gimana Pak kalau nggak ada KKM? Dulu waktu kita kecil nggak ada KKM nggak ada yang protes Pak, malah emak kita lebih parah lagi kalau bagi rapot, nggak pakai KKM Pak, nanya cuma merahnya berapa, gitu. Nggak pakai KKM tuh, kita ribut amat sih nggak ada KKM sekarang. Mak nanya juara kayak Pak, merah doang yang ditanya sama dia, ya kan? Nah Bapak Ibu ini bikin sendiri, untuk nilai yang berasal dari nilai tes tertulis atau ujian, pendidik menentukan interval nilai, jadi kita Pak yang nentuin interval ini. Fisika, biologi, penjaskes, seni musik, lain-lain Pak intervalnya, tergantung karakteristik mata pelajarannya. Gitu. Ya, Bu Erika bahasa Inggris, Bu Erika kok ini begini sih, terserah gua, gitu ya. Orang gue yang ngajar gitu ya. Jadi kita ya Bapak Ibu yang tahu karakteristik mata pelajaran kita. 0 sampai 40% belum mencapai remedial di seluruh bagian, 41 sampai 65 belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan. 65
66 sampai 85 sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. 86 100 sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan. Ini kriteria ketercapaian tujuan pelayanan di atas tidak mesti sama, guru dapat mengembangkannya. Jadi ini contoh ya Bapak Ibu ya. Ini harus ditulis nih. Dia nggak mau ntar kata Panario, enggak, ini kata regulasi. Ya ini saya ambil dari regulasi. Bapak Ibu contoh ini naik umpamanya saya kimia maunya ini 0 sampai 50. Ya udah buat 0 sampai 50. Jadi anak-anak yang nilai sumatifnya di bawah 50 dia remedial seluruhnya gitu. Tapi kalau yang di atas 80 nggak usah remedial. Sumatif Bapak Ibu ya, sumatif 1, sumatif 2 ya. Sumatif itu ulangan harian Pak, ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3 ya. Kalau dulu kan namanya UH gitu ya. Ya. Lanjut. Ke atas Pak. Terus nah ini template-nya Bapak Ibu yang saya kasih ya. Nanti Bapak Ibu modul aja bikin begini aja kok. Coba lihat yang di beredar di masa itu. Ribet banget Pak. Ya, lanjut Pak. Kayaknya terus ya, yang mau RPP-nya saya mau lihat. Oh ini yang pertama ya. Coba Pak. File yang kedua Pak yang judulnya sama ada nggak? LK cuma satu ya? Ya udah itu aja Pak. Udah sore. Langit Pak RPP Pak paling bawah. Terus template-nya. Oh iya berarti yang kedua, bukan di sini naruhnya. Ada template RPP yang tadi ya. Ntar saya ini kan. Oke Pak, ditutup sampai sini dulu Bapak Ibu. Terakhir ya, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan karena waktunya sudah lewat 10 menit. Ya, saya tadi kasih sampai 15.30. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau kita berhadapan dengan orang ahli itu memang lancar aja ya. Kita yang ngikuti Pak Naryo. Kalau saya mewakili kawan-kawan, kadang-kadang oh iya, kadang-kadang nggak ngerti gitu. Saya pribadi begitu. Tapi ketidakngertian ini Pak Sunario mungkin pertama untuk mengatasi barangkali Bapak berkenan meng-share ke kepala sekolahnya ya, gitu ya Pak. Apakah berkenan nggak Pak? Sangat ya. Ya jadi Bapak Ibu nanti materi bisa di-share. Yang kedua Pak, pada saat kunci mengunci tadi kalau saya boleh mewakili kawan-kawan itu, bagaimana sih evaluasi yang mengunci itu sehingga anak-anak itu nggak searching untuk di Google gitu Pak. Itu kayak apa Pak? Kalau ini sebelum saya lempar ke kawan-kawan Pak. Karena kita selesai jam 4 ya nanti ya. Silakan Pak. Bapak Ibu, jangan sekali-sekali memberi pertanyaan level C1 Pak. Dalam hitungan detik mereka buka di Google ada kok Pak. Mungkinkah guru digantikan oleh Google? Mungkin kalau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan asesmennya ya cuma level 1, C1, C2 gitu. Contoh, apa sih yang nggak ada di Google kalau kita bertanya? Ya, tanya Google itu kan C1. Ya, Perdana Menteri Korea, ya. Bintang drakor Descendant of the Sun, siapa? Song Joong Ki gitu kan. Ceweknya siapa? Song Hye Kye gitu kan. Apakah drama Korea yang paling digemari anak muda? Pokoknya kejawab semua di Google gitu ya Pak. Ya. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Soleh dari SMA 105. Izin bertanya Pak ya. Ini kan ada beredar Pak antara KOS atau KOSP ya Pak ya. Atau KTSP. Itu kan nanti ada kelas 10. Itu nanti tuh ke kelas 10 kan kita pakai KOSP. 11, 12 kan pakai KTSP. Itu nanti digabung atau menjadi 2 dokumen, Pak. Terima kasih.
Oke ya, bilang ya Pak. Bapak Ibu, yang pertama banyak sekali pertanyaan dari teman-teman di awal, bahkan terjadi beda persepsi ya. Beda persepsi antara, kalau saya bicara apa yang sudah saya lakukan aja deh gitu ya. Tahun lalu saya sudah melaksanakan kurikulum 2 kurikulum. Sebenarnya Pak, kurikulum 2006, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka itu sama Pak, berbasis kompetensi ya. Namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau sekarang kurikulum operasional pakai kata kurikulum operasional di satuan pendidikan. Artinya Bapak Ibu diarahkan untuk membuat kurikulum sekolah itu tidak bertele-tele. Kalau kata Bu Nahdiana jangan pakai bahasa bulan, bahasa bumi aja. Jadi nggak usah lagi Bapak Ibu membuat deskripsi kualitatif di awal tuh di depan. Ya banyak banget ya yang nggak fokus kepada apa yang kita laksanakan di sekolah. Nah, tahun pelajaran 2022-2023, Bapak Ibu melaksanakan 2 kurikulum. Kurikulum operasional kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12. Kalau saya kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan 11 dan kurikulum 2013 untuk kelas 12. Nah, yang beda itu hanya di bab 3 Pak. Jadi Bapak bikin satu, nanti kalau udah jadi dokumen, KOSP-nya hilang Pak. Yang ada hanya satu tulisannya, Bapak kurikulum SMA Negeri 105 Jakarta. Itu aja bunyinya, nggak ada lagi kata kurikulum tingkat satuan pendidikan SMA 105 enggak. Atau kurikulum operasional satuan pendidikan, enggak lagi Pak. Jadi begitu udah jadi, namanya menjadi kurikulum SMA 109 Jakarta atau 86 Jakarta. Gitu ya. Nah kemudian di dalam itu Pak, coba di di bab 1 tadi Pak. Di bab 1 ini kan ada karakteristik kan sama Pak. Mau di buku kurikulum yang lama ini sama, peserta didiknya juga sama ya kan. Visi misinya sama ya. Masa iya visinya beda gitu kan, misinya beda. Kan pasti sama. Lanjut Pak. Tujuannya juga sama. Nah di bab 3, Bapak bagi menjadi begini Pak, pengorganisasian pembelajaran. 1, pengaturan beban belajar. Kurikulum 2013 ceritain, kurikulum 2013. Nomor 2-nya kurikulum Merdeka ceritain, di sini kurikulum Merdeka. Bahkan kalau ini sifatnya tadi beban belajar, ada strukturnya kan yang tadi kita bahas ya, masukkan. Pembelajaran kegiatan intrakurikuler. Pembelajaran intrakurikuler disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum Merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum 2013 untuk peserta didik kelas 11 dan 12. Kelas 10 ceritain, udah nggak usah pakai banyak-banyak kata-kata. Ya, nah, strukturnya aja tempel di sini ya. Ini mak saya yang bikin aja kalimatnya, sederhana. Mungkin Bapak bikin kalimat lain ya. Nggak usah bertele-tele Pak, kita bikin sederhana aja. Strukturnya masukin sini, strukturnya masukin baru di sini beda nih Pak nih. Nih coba naik dah dikit. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila baru kita cerita nih tentang proyek. Mulai dari pembentukan tim, penentuan tema, koordinator proyek siapa, ya kan? Pembimbing proyek siapa, kemudian jadwal proyeknya gimana, itu semua ada di sini. Kalau ada waktu itu kita hanya belajar proyek aja 2 jam itu ya sampai selesai kita. Nah itu baru kulit-kulitnya. Nanti setelah itu baru sampai penutup. Jadi prinsipnya 1 dokumen tapi menjelaskan di dalamnya 2 kurikulum yang kita gunakan. Sehingga SMA kita hanya mempunyai undang-undang 1, ya kan, regulasi kita. Lampirannya sih sama lah dengan yang lama-lama, mungkin yang penting-penting. Itu aja Pak. Pak ya. Satu lagi. Silakan. Tes. Satu lagi ya Bu ya. Iya. Terima kasih Pak Sunario yang sangat luar biasa. Hari ini mendapat pencerahan tambahan tentang kurikulum Merdeka. Saya mengucapkan terima kasih secara pribadi. Yang saya tanyakan adalah masalah asesmen Pak. Di dalam bentuk raport, karena kami adalah Merdeka Belajar, Merdeka Berubah, sehingga terus terang rapot belum saya dapatkan dalam bentuk apa, hanya dalam medsos saja bentuknya seperti ini.
Bagaimana bentuk interval penilaiannya? Apakah 1 sampai 100 di dalam angka numeriknya atau bagaimana? Saya hanya ingin mendapat informasi dan gambaran karena sekolah Bapak yang sangat hebat ini sudah tahun kedua melaksanakan, mungkin tahun kedua Pak. Asesmen bentuk penilaiannya seperti apa? Karena tadi dengan interval kriteria minimal itu tergantung dari guru supaya menjadi jelas seperti itu. Terima kasih Pak Sunaryo. Jangan bengong gitu Pak, saya jadi kebengungan. Oh belum muncul ya, terima kasih. Jadi untuk rapot, ini udah yang terakhir dari kegiatan pembelajaran di sekolah ya, dalam bentuk laporan. Nah raport itu diawali biasanya pertanyaannya itu kriteria kenaikan kelas. Ini sering kali ditanya, ya. Dianggapnya kriteria kenaikan kelas itu hanya berurusan dengan angka. Padahal banyak sekali indikator kriteria kenaikan kelas. Makanya pemerintah tidak memberi kriteria kenaikan kelas ya Pak. Nanti kalau pemerintah memberi kriteria, kita ngedumel Pak. Katanya merdeka, naik aja masih diatur gitu ya. Ya sudah kalau itu atur sendiri. Nah, atur sendiri bunyinya begini. Satuan pendidikan diberi keleluasaan untuk, sebenarnya kemerdekaan, diberi keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut. 1, kemajuan belajar. Hanya 1 Pak ya. Yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu indikatornya, kita buat kriterianya. Kalau proyek umpamanya dia sudah mengerjakan 3 proyek ya minimal. Sebab kalau enggak 3 enggak naik Pak ya. Yang ketiga, prestasi non akademik. Pernah jadi ketua OSIS, pernah jadi ketua eskul, ketua panitia Maulid Nabi, ketua retret, ketua lomba ya, juara 1 tingkat nasional gitu kan, juara 1 tingkat provinsi, itu jadi indikator kita Pak. Kemudian yang keempat yaitu portofolio peserta didik, dan yang kelima terakhir kehadiran. Tentu kan kehadirannya tetap diperhitungkan. Karena ada yang bilang, wah enak banget ya kurikulum merdeka naik semua. Kalau gitu nggak usah sekolah aja, yang kagak naik lah orang ada kehadiran. Makanya regulasinya dibuat dulu Bapak Ibu. Ya kan ada tuh di belakang, di belahan bumi sana yang mengatakan begitu. Kurikulum merdeka enak naik semua katanya. Nggak usah sekolah aja naik, kata siapa bilang, orang kriterianya ada di situ. Kehadiran, ya tingkat kehadiran. Tetap kita buat tingkat kehadirannya, berapa persen Bapak Ibu buat. Cuma memang kriteria-kriteria ini biasanya nggak harus semua siswa di checklist ya. Mungkin ya kalau yang di dalam rapat awal kenaikan kelas wali kelas sudah lewat semua, ya hanya tiba-tiba ada 2 sampai 5 orang yang nyangkut, barulah kita lihat nih prestasinya. Jangan sampai juara nasional tenis meja mewakili SMA negeri 105 atau 53. Nggak naik kelas Pak, kan kasihan Pak. Mana fotonya udah dipajang lagi Pak di banner itu di depan sama foto dia sama foto kepala sekolah kan. Mana yang nggak naik? Sini apa sini? Sinilah, sini. Gitu. Tuh fotonya tuh gitu ya. Kasihan banget tuh kepala sekolahnya. Jadi Bapak Ibu itu jadi pertimbangan kita. Saya dulu pernah jadi mantan wakasis. Saya seneng banget nih ada kriteria ini. Karena dulu anak-anak mau ikut lomba, waduh Pak saya nggak diizinin sama gurunya. Kamu mau olahraga apa belajar? Guru olahraga denger, emang olahraga bukan belajar? Gitu. Ya, nah ini Bapak Ibu ya, sekarang boleh yang juara-juara kita perhitungkan. Makanya ketika nanti Bapak Ibu jadi kepala sekolah, ada anak murid kita yang ikut pelatnas, silakan Pak, itu salah satu kelebihan dia. Dia nggak bisa fisika tapi dia bisa main musik mungkin Pak. Ya jadi dia punya kelebihan diperhitungkan. Nah oleh sebab itu Bu Erika kriterianya apa? Angkanya itu 0 sampai 100. Dari mana munculnya? 1, sepakati dulu dalam satu sekolah ketika Bapak Ibu menginput tujuan pembelajaran di e-rapot. Pasti bunyinya begini. Peserta didik dapat gitu ya, mengkreasi yang tadi itu Bapak Bahasa Indonesia. Teman kita di sebelah sana siswa-siswi dapat mengkreasi gitu. Teman kita di sebelah sono murid dapat mengkreasi. Lu mau pakai yang mana sih sebenarnya? Mau pakai peserta didik, pakai murid atau pakai siswa-siswi? Satu sekolah, Pak. Kan
nilai satu guru satu sekolah itu ada di satu lembar anak Pak nanti. Iya enggak? Nah, deskripsi itu berdasarkan hasil dari berapa input yang kita berikan gitu. Kalau kita menginput peserta didik dapat ini nilai, kita input. TP yang kedua kita input lagi, peserta didik dapat memahami, input lagi nilainya. Yang ketiga TP, nanti guru lain juga begitu kan? Nanti deskripsinya muncul Bu Erika secara otomatis di dalam e-raport. Walaupun sebenarnya lebih valid kalau kita menulis ya langsung. Cuma kita nggak terbiasa menulis Pak, kita kalah dengan guru TK. Guru PAUD TK itu nggak pernah ngisi angka di rapotnya Pak. Dia ngata-ngatain semua isinya tuh. Jadi kalau Bapak Ibu mau latihan mendeskripsikan nilai, belajarlah sama guru TK. Coba aja lihat rapot TK, ada nggak angkanya? Dia deskripsi, bagus itu ya. Kalau mau saya tampilkan kalau ada waktu, Pak bisa nggak Pak? Raport gitu Pak, di shirt. Ya jadi ini udah mau maghrib nih. Ya rapor. Ya, jadi rapotnya begitu Bu. Jadi satu lembar Pak ya, nggak ada rapot pengetahuan, rapot keterampilan, rapot sikap, hanya ada satu lembar, kemudian deskripsi. Begitupun rapot project, ya sama satu lembar. Itu adanya di akhir. Itu ya Bapak Ibu, Bu Erika. Jadi nanti yang pertama pokoknya harus dipelajari ya ini kan dalam menginput tujuan pembelajaran gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidahnya. Ada kompetensi, ada apa tadi? Konten ya, dan ada variasinya lah gitu ya, terangannya. Begitu sama semua menginputnya ya Bapak Ibu ya. Nanti masukkan nilainya, diproses oleh sistem, muncullah nilai akhir rata-ratanya. Nilai rata-rata loh yang muncul ya, nilai rata-rata, tetapi yang dinasehatin adalah nilai yang terendah dan yang dipuji-puji nilai yang tertinggi. Nah, sederhana nih umpamanya. Kita 3 nih ulangan. Ulangan 1 50, ulangan kedua 90, ulangan ketiga 60. Dirata-ratain dapatnya 70. 70-nya yang ditulis. Tapi yang dideskripsikan baik yang 90 nih. Semuanya 90-nya vektor, mampu menganalisis besaran-besaran vektor. Ya, menganalisis loh sudah mampu. Dan dia harus dibimbing dalam mempelajari tentang yang tadi nilainya paling jelek. Umpamanya virus, ya. Kok fisika nyampur biologi? Gimana ceritanya? Fisika nyampur biologi ya. Gerak lurus lah ya, gerak lurus gitu kan. Boleh gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Nanti kalau Bapak Ibu rapot menjelasin ke anak-anak, ke orang tua ya, ke orang tua, yang muncul ini adalah rata-ratanya dari beberapa kali sumatif. Sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif tengah semester, sumatif akhir semester. Muncul di rata-ratain gitu ya. Nah, kan penilaian ada 3 Pak ya, asesmen formatif ketika proses pembelajaran sedang berlangsung, asesmen sumatif di akhir proses pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu 1 bab selesai ulangan itu sumatif, 2 bab aja dah baru ulangan itu sumatif juga, jadi digabung. Kalau di awal apa namanya tadi? Asesmen diagnostik kognitif ya, diagnostik awal gitu ya. Gitu ya Bu Erika ya, sementara karena udah sore. Oh, rapotnya. Bisa keluar nggak itu filenya, Mas Arya? Rapot. Di mana? Buat nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya udah hafal Pak. Ini Pak ya, rapot Pak. Mana? Semester. Itu PPT muncul. Ada rapor nih. Nah ini Bu Erika, rapotnya ya. Ini yang ini sebelum masih proses ya. Contohnya apa nih? Matematika. Nilainya 81, penguasaan yang baik untuk menemukan karakteristik dari fungsi kuadrat. Perlu bantuan untuk menentukan nih, guru matematiknya waktu menginput salah nih, salah ngetik ya, ngantuk. Kemudian biologi 84, menunjukkan penguasaan yang baik untuk menganalisis data perubahan lingkungan. Perlu bantuan untuk melakukan perencanaan penelitian observasi produk bioteknologi. Jadi yang dinasehati ini adalah nilai yang terendahnya. Ya, fisika dah ya, karena saya fisika mungkin lebih enak menjelasinnya. Menunjukkan penguasaan yang sangat baik untuk menganalisis bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari.
nilainya 82. Perlu bantuan untuk menganalisis hukum kekalahan energi. Nah, si A ini ketika ulangan fisika hukum kekalahan energi nilainya paling rendah dibanding nilai yang lain. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini rapot intra. Sedangkan rapot proyeknya kayak begini, Pak. Nah, ini rapot proyek. Tolong namanya jangan dipublikasikan. Nah, ya. Proyek pertama merancang dan mengolah suatu usaha berdasarkan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Nah, ini ada dari awal deh ya saya baca. Nah, rapot proyek profil pelajar Pancasila. Ada 3 proyek, Pak. Proyek pertama merancang dan mengolah suatu usaha berdasarkan kondisi lingkungan masyarakat. Proyek kedua merancang dan mengembangkan produk hasil rekayasa ataupun teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan yang proyek keempat mengolah bahan tidak terpakai menggunakan teknik 3R, ratio, reduce, recycle. Nilainya tuh, merancang dan mengelola suatu usaha berdasarkan kondisi lingkungan masyarakat, dia berapa nilainya? Nilai kreativitasnya SB, sangat berkembang. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Ya, ini rapotnya sebenarnya untuk rapot proyek ini keren Pak. Kita nggak usah melihat seru kan gini ya, kalau kita wawancara ke perguruan tinggi Pak ya, atau ke kerja kan suka ditanya tuh apa kelebihan dan kekurangan kita gitu ya. Itu pertanyaan jebakan, itu udah lulus semuanya gugur gara-gara pertanyaan itu ya, kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya kita lihat aja rapot proyeknya mana, tergambarkan kok kreativitas dia di sekolah seperti apa ya. Apalagi banyak juga sekarang kantor-kantor melihat medsos kita kan ya, siapa, makanya kalau di medsos cari teman yang baik-baik aja Pak, postingnya yang bagus-bagus gitu. Suka dilihat tuh medsos kita Pak. Kayak Bu Erika tuh postingannya bagus-bagus, temenan sama saya. Bu Nemri, saya paling seneng lihat Facebooknya Bu Nemri. Pokoknya dia ceria mulu di Facebook. Ya keren ya. Ya buat apa lah? Buat happy-happy aja Ibu ya. Iya ya, buat happy-happy ya. Iya, jadi yang happy-happy aja. Nah, jadi Bapak Ibu deskripsinya seperti itu. Ini wali kelasnya, terus mengetahui orang tua, samalah seperti rapot biasa ya. Cuma memang deskripsinya ini akhirnya karena saya sudah pernah melakukan ini, maka nilai rapot-rapot proyek ini kita jadikan dasar juga untuk membuat rubrik ya, rubrik proyek ya. Pokoknya Bapak Ibu di proyek jangan terjebak pada kewirausahaan, bahwa proyek itu yang kita harapkan adalah penilaian karakter ya, jangan fokus ke seperti kewirausahaan. Oke. Bu Erika, kalau kurang poster main aja ke 86, kan rumahnya deket ya. Baik Pak Sunario, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya waktu juga ya yang membatasi. Saya yakin pada saatnya nanti Pak Naryo mungkin kawan-kawan akan berkenan juga ngundang Bapak ya ke sekolah, mudah-mudahan untuk lebih memperkuat ya wawasan tentang kurikulum ini, karena desain kurikulum adalah juga gambaran keberhasilan bagaimana kita dititipin amanah oleh orang tua untuk mendesain suatu putranya untuk kompetensi tertentu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan menyimpulkan. Ini luar biasa, saya sampai tidak bisa stop ke beliau karena terkesima. Mampu menghipnotis ya, sehingga ngalir terus. Nggak ngantuk, tapi kecuali moderator ngantuk. Karena nggak nyambung gitu. Saya ketemu itu Pak, yaitu ada kawan saya Bu Murni, kepala sekolah S1 akuntansi, berdiri Bu, biar kenal nih kawan-kawan. Ini kepala sekolah akuntansinya S1. Sama, kita hampir 1 tahun ya menyusun ini ya. Lebih rumit Bu, lebih rumit karena apalagi MBKM ya, Merdeka Belajar itu yang parahnya itu kalau loncat pagar Bu. Jadi loncat pagar itu gini, kemampuan akuntansi apa gitu ya, terus belajar tentang budaya misalnya gitu. Itu nilainya gimana coba? Itu namanya kita punya rekognisi ya, kalau nggak salah Ibu ya. Sehingga itu bisa dideskripsikan menjadi satu nilai. Nah ini kan berat. Seolah-olah ada dusta gitu. Nilai ini kok jadi kompetensi ini gitu. Ada plus minusnya nih Merdeka ini. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan sebelum kita akan kembali ke rumah masing-masing. Pertama, mohon Pak Wakil Kur dan juga staf kurikulum mudah-mudahan implementasikan ini dengan baik, dan kemudian kalau kurang mohon berkenan untuk
ke Pak Sunaryo untuk memberikan pemantapan di sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk besok mohon dihadirkan kepala TU atau tendik atau staf TU yang membidangi keuangan. Karena besok dinas akan menjelaskan, dalam hal ini Kasubag Keuangan dan juga tim keuangan dinas yaitu Pak Triwidodo, Kasubag Keuangan Dinas, kemudian Pak Wasiman mungkin pada kenal ya, dan juga satu lagi lupa saya. Ya oke, ada 3 orang yang akan menjelaskan satu hari. Jadi mohon di Pak Umar ya, Umar Dhani. Nah. Kemudian hari ketiga Bapak Ibu mohon ngutus 1 wakil kesiswaan kalau nggak salah Pak Nar ya, kesiswaan dan juga 2 siswa. Karena kapasitas ini kalau kita ini 112, kalau di 3 orang kan berarti 300 insya Allah. Jadi di sini penuh. Insya Allah karena ini sudah kami rencanakan, jangan sampai maaf mubazir ya makan siangnya gitu ya, karena kami sudah pesan itu. Jadi mohon ini pencerahan yang baik untuk 3 hari. Untuk sertifikat mohon nanti koordinasi dengan kami kalau ada kendala di dalam sistem atau linknya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan tepuk tangan sekali lagi oleh Pak Naryo ya. Luar biasa. Dan terima kasih atas atensi Bapak Ibu yang sudah setia sampai sore ini. Mudah-mudahan kita selalu silaturahmi berkawan, dan nanti pada saatnya kami akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu ya. Ini janji ya, nanti ini staf marketing ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kealpaan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Haji Supriyatin SCMM yang telah memandu acara sesi materi dan diskusi pada hari ini. Selanjutnya, penyerahan sertifikat apresiasi kepada narasumber dan moderator oleh Kepala Program Studi S1 Akuntansi kepada Ibu Siti Almurni SE MAK, kami silakan. Terima kasih, disilakan kepada narasumber dan moderator untuk duduk kembali ke tempat semula.